Indikator Moving Averages, MA, adalah salah satu alat analisis teknikal paling umum yang digunakan dalam trading forex dan kripto. MAS membantu menghaluskan data harga untuk mengidentifikasi arah tren dan level support resistance. Ada beberapa jenis Moving Averages. Simple Moving Average, SMA ini adalah rata-rata harga selama periode waktu tertentu. Misalnya, SMA 50 hari menghitung rata-rata harga penutupan selama 50 hari perdagangan terakhir. Exponential Moving Average, EMA memberikan bobot lebih pada harga terbaru, membuatnya lebih responsif terhadap perubahan harga yang baru-baru ini terjadi. Kegunaan Moving Averages dalam trading. 1. Mengidentifikasi tren. Ketika harga berada di atas MA, ini dapat menandakan tren bullish. Sementara harga di bawah MA dapat menunjukkan tren bearish. 2. Support dan resistance. Moving averages sering digunakan sebagai level support saat harga berada di atas MA, atau resistance saat harga di bawah MA. 3. Crossover. Ketika dua moving averages dengan periode yang berbeda, misalnya MA 50 dan MA 200, saling bersilangan, hal ini dapat dianggap sebagai sinyal perubahan tren. 4. Konfirmasi sinyal. Beberapa trader menggunakan perpotongan harga dengan MA sebagai konfirmasi untuk masuk atau keluar dari perdagangan. 5. Menentukan momentum. Perubahan jarak antara harga dan MA bisa menjadi indikasi momentum tren yang ada. Penting untuk mengkombinasikan indikator lain atau analisis tambahan untuk memperoleh konfirmasi sinyal yang lebih kuat. Moving Averages adalah alat yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan preferensi trading serta kerangka waktu yang digunakan oleh trader. Simple Moving Average, SMA, menghitung rata-rata harga tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami cara membaca nilai dan chart SMA, 1. Nilai SMA. SMA dihitung dengan menjumlahkan harga tertentu selama periode waktu yang dipilih, misalnya 10 hari, dan kemudian membaginya dengan jumlah periode tersebut. Sebagai contoh, untuk SMA 10 hari, setiap harga penutupan dari 10 hari terakhir dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 10. 2. Interpretasi nilai SMA. Pada grafik harga, SMA ditampilkan sebagai garis yang menghaluskan pergerakan harga. Ini membantu untuk menghilangkan fluktuasi harian dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren jangka menengah atau panjang. 3. Sinyal crossover. Seperti EMA, crossover juga penting dalam SMA. Ketika harga melewati SMA dari bawah ke atas, bisa dianggap sebagai sinyal bullish, menunjukkan potensi kenaikan harga. Sebaliknya, ketika harga melewati SMA dari atas ke bawah, ini bisa dianggap sebagai sinyal bearish, menunjukkan potensi penurunan harga. 4. Kesesuaian dengan tren. Ketika harga berada di atas SMA, ini bisa dianggap sebagai sinyal tren bullish, sementara harga di bawah SMA menunjukkan tren bearish. SMA 4 juga digunakan sebagai level support dan resistance di mana harga bisa memantul. 5. Penggunaan dengan multiple SMA. Sebagian trader menggunakan 2 atau lebih SMA dengan periode waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi tren jangka pendek dan panjang. Crossover antara 2 SMA dengan periode yang berbeda sering digunakan untuk menunjukkan perubahan tren. Pada grafik, SMA ditampilkan sebagai garis yang bergerak lebih lambat daripada pergerakan harga aktual. Karena menggunakan metode perhitungan yang sederhana, SMA cenderung memberikan respons yang lebih lambat terhadap perubahan harga dibandingkan dengan EMA. Namun, ini juga membuatnya kurang sensitif terhadap fluktuasi harga harian yang kecil. Seperti halnya dengan indikator lain, pemilihan periode SMA akan bergantung pada preferensi dan strategi trading. Untuk membaca Exponential Moving Average, EMA, pada chart, Anda perlu memahami beberapa hal. 1. Nilai EMA. Nilai EMA dihitung berdasarkan harga terbaru dan periode waktu yang dipilih. Semakin baru harga, semakin besar bobotnya dalam perhitungan EMA. Formula matematis untuk menghitung EMA melibatkan harga saat ini, harga sebelumnya, dan nilai EMA sebelumnya. 2. Interpretasi nilai EMA. Pada grafik harga, EMA ditampilkan sebagai garis yang mengikuti pergerakan harga. Saat harga bergerak, EMA juga akan bergerak.
Tetapi karena menggunakan metode perhitungan yang memberikan bobot lebih pada harga terbaru, EMA lebih responsif terhadap perubahan harga yang baru saja terjadi, 3 sinyal crossover, ketika harga melintasi garis EMA dari bawah ke atas. Ini dapat dianggap sebagai sinyal bullish, menunjukkan potensi pergerakan naik. Sebaliknya, ketika harga melintasi EMA dari atas ke bawah, ini bisa dianggap sebagai sinyal bearish, menunjukkan potensi pergerakan turun. 4 penggunaan EMA dengan periode yang berbeda. Trader sering menggunakan 2 EMA dengan periode yang berbeda, misalnya, EMA 20 dan EMA 50, untuk menunjukkan tren jangka pendek dan jangka panjang. Ketika 2 EMA bersilangan, ini bisa dianggap sebagai sinyal perubahan tren. 5 kesesuaian dengan tren. EMA juga dapat digunakan untuk menunjukkan kekuatan tren yang ada. Jika harga berada jauh dari EMA, baik di atas atau di bawahnya, ini dapat menunjukkan bahwa tren tersebut kuat. Pada chart, EMA ditampilkan sebagai garis yang mengikuti pergerakan harga. Semakin kecil periode EMA yang Anda gunakan, semakin responsif garis tersebut terhadap pergerakan harga terbaru. Sementara itu, EMA dengan periode yang lebih panjang akan lebih lambat menanggapi perubahan harga. Ini memungkinkan trader untuk memilih periode EMA sesuai dengan gaya trading dan kerangka waktu yang mereka gunakan.